2021. Saya ucapkan selamat bergabung dengan SMP Negeri 3 Kertosono. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesempatan sampai detik ini untuk belajar di sekolah kita tercinta. Saya berharap kalian tetap sehat dan semangat dalam menempuh pembelajaran di sekolah. Dan ingat, patuhi protokol kesehatan agar kalian terhindar dari pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Janja Usukna. Saya adalah guru seni budaya di SMP Negeri 3 Kertosono. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya, apakah ada yang sudah mengerti apa itu wawasan Wiyata Mandala? Oke, jika belum, maka ikuti terus video ini. Pengertian dari wawasan Wiyata Mandala yaitu wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan Wiyata adalah pendidikan dan Mandala adalah tempat atau lingkungan. Dengan begitu, Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Berikut adalah unsur-unsur Wiyata Mandala. Yang pertama adalah sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, guru dan orang tua siswa. Guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan dalam kurung hubungan yang serasi. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah. Warga sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung semua kegiatan antar warga. Selanjutnya adalah sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, kemampuan dalam berkarya. Kemudian, fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Di antaranya adalah 1. Ada guru dan siswa sehingga timbulnya PBM yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Dalam Wiyata Mandala, sekolah memiliki prinsip. Sekolah sebagai Wiyata Mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya faham, sikap, dan perbuatan yang secara tidak sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, keturunan, tingkat sosial, ekonomi,
serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak bagi peserta didik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholdernya. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi, yaitu peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan-kemampuan lainnya, mendapat perhatian yang seimbang. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri di dalam dunia yang berubah begitu cepat. Salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. Yang terakhir ada sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar, learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Baik, poin selanjutnya adalah penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat potensi kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Yang keenam, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif, tidak diperbolehkan dalam penggunaan sekolah. Ya. Poin terakhir dari pembelajaran kita hari ini yaitu mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah tahap preventif, yaitu memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring-jaring pengawasan, kontrol, dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Yang keempat,
menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MPLS. Yang kelima, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Yang keenam, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Yang ketujuh, peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat dan seusai sekolah. Tahap represif. Tahap represif adalah upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif sebagai berikut. 1. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. Berikut orang tua, peserta didik, dan pembinanya. Yang kedua, membatasi areal tempat terjadinya aksi. Yang ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Yang kelima, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Yang keenam, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang ketujuh, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang wawasan Wiyata Mandala. Sekarang, siapkah kalian membantu sekolah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan Wiyata Mandala? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan kalian berefleksi diri dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Jika sudah, silakan kumpulkan jawabannya di grup kelas masing-masing. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.